Pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan ekspor satu pintu untuk komoditas utama melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia PT DSI Persero mulai 1 Juni 2026. Tujuan pembentukan PT DSI adalah mencegah kebocoran devisa dan mengoptimalkan penerimaan negara. Di tahap awal, PT DSI beroperasi dalam masa transisi selama 3 bulan untuk dievaluasi. Pemerintah menjamin kontrak dagang yang sudah berjalan tetap dihormati demi menjaga kepastian usaha dan kepercayaan mitra internasional. 3 komoditas utama yang dikelola adalah batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy. PT DSI bertugas mencatat sekaligus mengawasi secara transparan, mencegah praktik ilegal seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor. Ekspor nasional, dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut, dan dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar US dollar, kemudian kelapa sawit CPO dan sebesar 24,42, kemudian terkait dengan ferroalloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar US dollar. Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Pemerintah resmi memulai masa transisi kebijakan ekspor komoditas prioritas melalui satu pintu. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI diklaim mampu menyumbat kebocoran devisa akibat praktik-praktik ilegal. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah sistem satu pintu ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi atau justru menjadi batu sandungan bagi daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Kita sudah bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia, Aspemindo Angga Wira. Selamat sore, Mas Angga. Sore, Mbak. Salam. Salam kenal juga, Mas Angga. Jadi kalau per hari ini, apa yang sudah mulai berubah? Pertama kan tentunya ini kan dalam masa transisi ya. Jadi DSI dalam konteks ini masih dalam posisi melakukan pencatatan, menerima report dari para eksportir, tapi tentunya belum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dari tujuan awal ya, seperti itu ya. Yang kami pahami seperti itu ya. Oke, kalau kemudian dikatakan ini hanya pencatatan saja sampai 3 bulan ke depan, dalam pemahaman Anda apa yang ingin diketahui oleh atau apa yang ingin dijajal oleh pemerintah? Ya tentunya ini saya rasa ini bagus ya dalam konteks penerapan suatu kebijakan ya. Ada fase stagingnya ya, nggak tiba-tiba langsung serta-merta karena terpenting kita juga memahami tata kelola. DSI juga tentunya perlu menyiapkan infrastruktur dan juga SDM-nya ya. Nah ini yang mungkin kami lihat menjadi penting dan sebenarnya juga dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi ini menjadi sangat penting ya, karena harapan kami kan ini tidak menjadi semacam apa ya tambahan mekanisme yang menghambat ya, tapi sebenarnya sebagai sebuah bagian daripada agregator ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau dengan, ini kita kan masih minim pengetahuan ya Mas Angga tentang siapa yang akan duduk di, kalau untuk direkturnya kita sudah tahu, tetapi siapa yang akan beroperasi di dalam DSI itu kita tidak belum begitu tahu dengan jelas. Selama 3 bulan dari 1 Juni ini ke 1 September, Anda optimis bahwa siapapun yang akan ada di dalam PT DSI itu akan dengan cepat mampu menguasai mekanisme ekspor? Ya, makanya artinya kan nggak harus bergantung kepada sumber daya manusianya secara langsung ya, tapi ada penggunaan
sistem teknologi informasi, digitalisasi yang harus menjadi komponen utama ya dalam penerapan sistem atau mekanisme yang dilakukan oleh DSI. Itu yang menjadi menjadi kunci menurut saya kesuksesan dalam konteks pelaksanaan ekspor satu pintu ini. Oke. Kalau dalam pemahaman Anda, ini kan hari ini kemudian DSI resmi masuk jadi co-eksporter dalam sistem. Pemahaman Anda, posisi pemerintah ini memang hanya sekedar administratif atau nantinya akan mengubah seluruh struktur bisnis ekspor? Iya, pasti tadi kan ada stagingnya. Mungkin di fase awal pastinya ini kan hanya bertugas sebagai administrator ya. Tapi gagasan besarnya kan kalau menurut saya adalah bagaimana Indonesia punya nasional ekspor agregator yang harapannya mampu meningkatkan posisi tawar di Indonesia di pasar global ya, memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas harga domestik ya. Ini kan yang saya tangkap ya. Dan yang terpenting juga mendorong hilirisasi ya. Nah, mengapa itu diperlukan? Pertama, saat sekarang ini Indonesia masih menjadi price taker ya untuk banyak komoditas strategis. Padahal Indonesia ini menjadi produsen majority ya, tapi belum menjadi penentu harga ya. Nah, ini saya lihat juga menjadi salah satu concern utama juga ya. Di samping tadi ada praktek-praktek yang disinyalir, ada praktek seperti under invoicing atau mungkin menjual juga harga di bawah harga market ya. Misalnya juga that's why HS code-nya dijual misalnya seperti itu. Nah, ini kan bisa sekaligus memfilter ya, begitu. Oke. Mas Angga, ini Anda kan di Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia ya. Ada berapa banyak sebenarnya perusahaan batubara yang saat ini atau dalam 3 bulan ke depan kemudian harus melapor ke pemerintah, dan apakah per hari ini pemerintah sudah memberikan teknis penjelasan detail seperti apa operasionalnya nanti? Secara teknis belum ya, baru kemarin aja kan kita lihat pressconnya ya, tapi kalau secara teknis seperti apa kami belum mendapatkan informasi. Ya mudah-mudahan setelah libur ini, minggu-minggu ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail ya. Dan soal berapa banyak ekspor yang dilakukan dari kuota yang ada di RKAB itu kurang lebih sekitar 70% itu adalah marketnya memang untuk ekspor ya. Di DMO kita itu kurang lebih sekitar 30%-an. Oke. Ini kan memang ada beberapa kekhawatiran ya Mas Angga soal regulasi yang berubah dan soal juga ketidakjelasan bentuk operasional. Yang paling Anda khawatirkan yang mana, Mas Angga? Ya, pertama memang ada persepsi pasti soal fleksibilitas ya. Karena kan saat sekarang ini seperti misalnya eksportir kan bisa memilih buyer, memilih juga harganya, memilih skema kontraknya gitu ya. Kalau misalnya hanya satu pintu kan proses bisa lebih lambat, butuh speed juga, respon terhadap pasar menjadi kurang cepat juga ya. Dan mungkin juga pengalaman juga tentang BUMN misalnya ada tantangan di budaya birokrasi, kelambatan mengambil keputusan tadi, resiko-resiko ya terhadap misalnya kasus-kasus hukum yang pernah ada kan. Jadi ini juga menjadi salah satu harus diklirkan juga gitu ya. Bagaimana dalam konteks legal dan status hukum DSI ini gitu ya. Padahal kalau kita lihat juga kan perdagangan komoditas itu keputusannya butuh cepat, fleksibilitas tinggi, dan juga soal kemampuan juga untuk hedging ya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu ada secure juga dari DSI. Jangan sampai nanti eksekutifnya dalam DSI itu juga tidak berani ngambil kesempatan. Lalu dalam konteks perdagangan internasional ya kita harus juga memperhatikan beberapa aturan-aturan perjanjian perdagangan yang ada ya, misalnya kayak di WTO, FTA, SEPA. Jadi bisa jadi ya, ini mungkin juga nanti bisa secara teknis didalami, negara bisa menganggap juga misalnya negara pembeli ya, misalnya ada kartelisasi ya di negara kita ngatur gitu loh.
lalu pembatasan perdagangan. Jadi bisa jadi hal-hal seperti itu. Nah, memang ini harus didetailkan sehingga tidak dianggap kita melanggar aturan-aturan yang sudah baku selama ini gitu. Oke, Mas Angga, ini kan memang melibatkan banyak komponen ya. Saya ingin tahu kalau dari sisi asosiasi batubara sendiri, yang paling mungkin kalau dalam tanda kutip ya, yang paling berisik dan paling gelisah di antara kemudian misalnya kita lihat ada buyer, ada bank, ada trader, ada pemegang saham, apakah semuanya memang saat ini dalam keadaan gelisah karena harus menunggu ketidakjelasan, atau mereka sebenarnya cukup tenang melihat bagaimana proses pemerintah mengatur ada transisi 3 bulan ini? Ya, pertama gini, kami melihat pemerintah kan memang punya tanggung jawab ya untuk membenahi tata kelola yang ada gitu. Kami memahami dan saya rasa ini suatu terobosan juga ya, dan keberanian menurut saya, karena ini kan hal-hal yang mungkin sudah disinyalir ya di beberapa produk, tapi memang khusus untuk batu bara ya, saya melihat misalnya itu kan sebenarnya kalau kita sudah punya harga batu bara acuan juga yang ditentukan oleh pemerintah ya, baik untuk ekspor dan untuk dalam negeri. Jadi kalau ada dalam konteks ini ada praktek under invoicing dan lain sebagainya, saya rasa kalau untuk produk seperti SDA batu bara ini agak sulit ya, karena harganya memang sudah diberikan harga acuan ya. Nah, tapi tentunya tadi kan ada beberapa komponen tadi yang Mbak sampaikan ya, bukan hanya dalam konteks perusahaannya, tapi juga selama ini kan kita juga deal itu kan juga kadang-kadang tidak langsung dengan pembelinya langsung ya. Ada misalnya kita juga berkontrak dengan trader yang meneruskan, walaupun kita biasanya harus tahu juga pengguna langsungnya gitu. Tapi karena memang sudah lazim ini juga di komoditas manapun ada trader. Nah, ini yang memang juga perlu dilakukan informasi dan edukasi juga ya terkait tata kelola ini. Jadi bukan hanya di perusahaan di hulunya saja atau di pemegang izin usaha pertambangannya, tapi juga kepada para pelaku perdagangannya. Ini menurut saya juga penting, harus kita lakukan juga, Mbak. Dan mungkin juga ada beberapa negara yang menjadi tujuan utama ya. Nah, ini juga seperti saya sampaikan, harus negara-negara tersebut juga harus diberikan informasi dan edukasi juga ya, bahwa ini seperti ini skemanya dan lain sebagainya, sehingga juga tadi yang seperti juga penjelasan Pak Erlangga kan, nah ini juga bisa menghormati perjanjian-perjanjian yang memang sudah ada selama ini, Mbak. Oke,